Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trinovani, NIM 04 dari Prodi S1 Kebidanan Unusa. Di sini saya akan melakukan konseling metode kontrasepsi. Misi Bu, saya mau tanya. Ya, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Baik, jadi begini, kan kemarin saya sudah kesini dan mau berencana menggunakan KB, dan saya diberitahu terkait kontrasepsi sederhana yang tidak menggunakan alat atau obat. Oh iya, benar. Apa Ibu Kris mau menggunakan KB itu? Iya, saya tertarik menggunakan obat kontrasepsi tersebut, tapi apa boleh dijelaskan lebih detail lagi terkait metodenya? Baik, saya jelaskan ya Bu. Ada 6 metode, yaitu yang pertama senggama terputus atau coitus interruptus. Metode kontrasepsi tradisional. Yang kedua, pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi, sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina sehingga kehamilan dapat dicegah. Lalu metode kedua, ada pantang berkala atau kalender atau Ogynokenaus. Yang pertama itu tidak melakukan senggama pada masa subur seorang wanita, yaitu saat terjadi ovulasi. Kemudian wanita harus benar-benar mengetahui masa ovulasi. Setelah itu kerugiannya, masa puasa bersenggama sangat lama sehingga menimbulkan rasa kecewa. Kemudian yang ketiga, metode amenorrhea laktasi. Yang pertama, metode kontrasepsi alami bersifat sementara. Kemudian cara kerja berupa menekankan ovulasi. Setelah itu meningkatkan hormon prolaktin setelah bersalin, menyebabkan penurunan hormon LH dan estrogen yang diperlukan pada siklus menstruasi sehingga ovulasi tidak terjadi. Kemudian yang harus diperhatikan ada yang pertama, ibu harus menyusui secara eksklusif, yang berarti penuh atau hampir penuh selama 24 jam dalam sehari termasuk malam hari. Yang kedua, ibu harus menyusui bayi selama 10 atau 12 kali sehari atau lebih. Yang ketiga, hindari jarak antara menyusui lebih dari 4 jam. Yang keempat, bayi harus menghisap payudara ibu secara langsung. Yang kelima, ibu harus dalam masa belum menstruasi. Jika ibu sudah mengalami menstruasi, maka metode ini tidak dapat digunakan lagi karena ovulasi dapat terjadi setelah menstruasi. Setelah itu, metode keempat ada lendir serviks. Yang pertama, cara kerja dengan mengamati pola lendir serviks di antara siklus haid. Kemudian yang kedua, sebelum masa subur, serviks tidak mengeluarkan lendir. Kemudian yang
Ketiga, masa subur. Di awal masa subur, lendir serviks berwarna putih atau krem dengan tekstur agak kental dan licin dan mudah putus saat direnggangkan dengan 2 jari. Saat masa subur optimal, lendir serviks akan tampak lebih tipis dan cair dengan jumlah yang banyak ditandai dengan warna jernih seperti putih telur dan tidak mudah putus saat direnggangkan di antara 2 jari. Kemudian yang terakhir, setelah masa subur, memiliki tekstur dan terasa seperti lotion berwarna putih dan bertekstur sangat lengket. Setelah itu, suhu basal. Yang pertama, suhu basal adalah suhu tubuh yang didapat saat kondisi istirahat atau bangun tidur. Yang kedua, diukur pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Yang ketiga, saat tidak ovulasi. Umumnya suhu normal. Apa ada yang ditanyakan lagi? Baik, sudah jelas Bu. Kalau gitu terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih ya Bu sudah datang ke klinik kami. Baik. Sekian dialog konseling metode kontrasepsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.